Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan bahwa pasukan Katak milik mereka berhasil menyusup melalui laut untuk menghadapi Israel. Dilansir dari almaidin.net, pada Selasa 24 Oktober 2023, mereka mengklaim berhasil mendarat di pantai daerah Zikim yang diduduki Israel di selatan Askelon, sebuah desa di jalur Gaza. Mereka juga menegaskan bahwa Angkatan Lautnya saat ini sedang bentrok dengan tentara pendudukan Israel di wilayah tersebut. Adapun laporan media Israel terus melaporkan bahwa bentrokan sedang berlangsung antara pasukan pendudukan Israel dan 15 militan yang menyeberang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Sebelumnya, Al-Qassam disebut telah menembakkan beberapa roket ke wilayah pendudukan Israel termasuk di Tel Aviv. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas pembantaian terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Brigade Al-Qassam pada hari yang sama, yakni Selasa 24 Oktober, juga mengumumkan soal penargetan Bandara Ben Gurion dan kawasan Bir al-Sabeh di Al-Nakab, serta kompleks Mif Ratzim di Israel. Selain itu, daerah Asdod di selatan Tel Aviv juga terkena serangan. Lebih lanjut, senada dengan itu, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ, mengatakan mereka telah meluncurkan rentetan roket ke kota Askalan yang dikuasai Israel. Kemudian serangan lain juga diluncurkan di Kisufim serta situs militer Third Eye di wilayah Gaza. Adapun perlawanan lain juga terjadi dengan sayap Hamas yang menembakkan rentetan roket dari jalur Gaza. Mereka menargetkan Tel Aviv, Bandara Ben Gurion, dan kawasan Bir al-Sabeh di Al-Nakab. وقت معاه صحيح ما تضيعوش وقت معاه. Angkatan bersenjata Mesir siaga tinggi. Militer kami waspada dan siap menjawab seruan negara kami, kata Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Presiden Mesir al-Sisi menghadiri apel inspeksi perang divisi lapis baja keempat Angkatan Darat lapangan ketiga di wilayah Suez, yang hanya berjarak 200 km dari perbatasan Palestina. Apel pasukan divisi keempat atau pasukan cadangan ini di tengah memanasnya situasi di perbatasan Mesir dengan Israel di Rafah. Beberapa hari lalu, tank Israel secara tak sengaja menembak pos militer Mesir di perbatasan. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menyerukan gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas untuk mencegah konflik meluas ke Timur Tengah. Para tentara Israel marah pada putra Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, Yair, karena tidak termasuk di antara 300.000 tentara cadangan yang dimobilisasi untuk perang melawan Hamas. Diketahui Yair saat ini hidup di Florida, Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan amal nirlaba. Menurut laporan Times of London, para tentara Israel merasa tindakan Yair adalah pengkhianatan. Meminta tak disebutkan namanya karena alasan keamanan, tentara itu mengeluh bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi ini tidak memikul beban mereka, sehingga memicu ketidakpercayaan dan kemarahan di kalangan tentara Israel. Tentara lainnya yang menjadi sukarelawan dan bersiap untuk dikerahkan ke front selatan melawan Hamas, mengatakan bahwa ia terbang kembali dari Amerika dan meninggalkan pekerjaan, kehidupan, dan keluarganya.
Menurutnya, konflik yang tengah terjadi adalah momen paling menyatukan sebagai warga Israel, sehingga seharusnya putra Perdana Menteri juga berada di sana. Sebagai informasi, semua warga Israel harus menjalani wajib militer dan panggilan sebagai tentara cadangan hingga usia 40 tahun. Sementara Yair Netanyahu berusia 32 tahun. Namun pengabdiannya di pasukan pertahanan Israel adalah sebagai juru bicara, bukan tentara tempur. Putra Netanyahu tersebut pindah ke Amerika Serikat awal tahun ini setelah membuat postingan di media sosial yang mengkritik warga Israel yang memprotes reformasi peradilan ayahnya dengan menyebutnya sebagai teroris dan menuduh Amerika Serikat mendanai kekacauan tersebut. Akun Instagramnya kini menggalang dana untuk LSM yang membantu sekitar 120.000 warga Israel yang dievakuasi dari utara dan selatan negara itu sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu. Sebuah foto menunjukkan Yair sedang menangani paket bantuan di gudang Yedidim USA, sebuah badan amal Yahudi di Fort Lauderdale. Diketahui hampir 360.000 warga Israel telah dipanggil atau menjadi sukarelawan untuk mengikuti layanan militer atau dukungan dalam perang yang diumumkan Netanyahu terhadap Hamas setelah serangan Hamas pada 7 Oktober yang mengakibatkan sekitar 1.400 kematian warga Israel. Pemerintah di Israel telah berjanji untuk memusnahkan kelompok perlawanan Palestina yang berbasis di Gaza tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB menepis pandangan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengenai konflik yang terjadi dengan Hamas sejak awal Oktober 2023. Ia pun menuntut Guterres mengundurkan diri atas komentar di pertemuan Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Gilad Erdan setelah pertemuan dengan keamanan PBB pada Selasa 24 Oktober. Kondisi itu pula disebut-sebut menjadi momen pertama Duta Besar Israel meminta Sekjen PBB mundur. Kekecewaan juga diserukan Israel dalam pertemuan DKPBB, terutama setelah Antonio Guterres menuding pelanggaran hukum internasional terjadi di Gaza. Ia juga mengatakan tak ada alasan untuk kekerasan mengerikan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober. Tanpa menyebutkan Israel, Guterres turut memperingatkan mengenai hukuman kolektif terhadap warga Palestina dalam beberapa waktu terakhir. Guterres juga menyinggung soal rakyat Palestina menjadi sasaran kependudukan yang menyesatkan dalam 56 tahun, sekaligus menyoroti kepada anggota DKPBB bahwa serangan Hamas tidak terjadi tanpa pengaruh dari luar. Ucapan itu membuat marah Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen sambil menceritakan serangan 7 Oktober yang kini menjadi serangan tunggal paling mematikan dalam sejarah Israel. Ia kembali menyinggung Israel ketika menarik diri dari Gaza pada 2005. Diketahui sesi Dewan Keamanan PBB mempertemukan para diplomat terkemuka termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken yang sebelumnya menolak seruan gencatan senjata dengan mengatakan hal itu hanya akan memungkinkan Hamas untuk berkumpul kembali. Amerika Serikat pada pekan lalu memveto rancangan resolusi mengenai krisis tersebut dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut tidak cukup mendukung hak Israel untuk membela diri. Blinken mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat mengajukan resolusi baru yang memasukkan masukan substantif. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada lagi kemarahan atas pembunuhan warga Israel. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad Al-Maliki, saingan Hamas dalam pertemuan itu mengecam kelambanan Dewan Keamanan. Ia menilai pembantaian yang dilakukan oleh Israel harus segera dihentikan. Menurutnya, tugas untuk menghentikan tindakan Israel adalah tindakan kemanusiaan yang harus dilakukan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.